Indonesia akan mengirimkan sebanyak 15 wakilnya. Anthony sama Jonathan bisa naik, tapi jangan cuma Anthony sama Jonathan juga karena kan Fikri Bagas sih ini bagus banget untuk sebagai pembuktian ya menurut saya nih Mbak. Pembuktian karena halo bola supporter semua, kembali lagi di acara analisis Olimpik bersama saya Muhammad Husen dan rekan saya Mbak Delia. Pada sesi kali ini kami akan membahas French Open 2022 yang akan berlangsung tanggal 25 hingga akhir bulan nanti ya, Oktober bulan ini di Prancis pastinya. Nah, untuk pertandingan bulu tangkis turnamen level 750 ini ya Mbak ya, ini Indonesia akan mengirimkan sebanyak 15 wakilnya. 15 wakilnya terdiri dari 5 nomor ya, tentunya dari tunggal putra 4 orang, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Tunggal putri itu cuma satu ya, kan tadinya kan ada 2 kan, Putri Kusumawardhani juga, cuman akhirnya mundur, akhirnya tinggal menyisakan Gregoria. Selebihnya ada. kenapa tuh dia mundur? Ya mundurnya karena ini ya, Daftar antri ya. ya daftar antrinya kan di luar 5 ya Mbak. 5 akhirnya difokuskan ke yang lain kan, karena juga ingin tidak terlalu nunggu katanya. Nah, oke, nggak perlu berlama-lama, kita bahas aja ya satu-satu untuk gimana sih peluang tim Indonesia pada kompetisi French Open ke depan. Kita akan bahas satu persatu dari tunggal putra dulu ya Mbak ya. Untuk tunggal putra sebenarnya secara garis besar kita punya 4 wakil ya. 4 wakil terdiri dari Chico, Cesar, Jonathan, dan tentunya Anthony. Nah, dari keempat ini kira-kira peluangnya seperti apa nih Mbak? Kalau kan kemarin nih setelah ngobrol sama pelatih maaf suara saya, tunggal putra, jadi memang diharapkan itu Prancis sama Denmark itu Anthony sama Jonathan bisa naik, tapi jangan cuma Anthony sama Jonathan juga karena kan Chico juga pernah juara di Super 500, jadi pelatih juga pengen Chico juga mulai naik level lah, terus paling nggak bisa kompetitif paling sampai semifinal. Nah terus kalau Cesar itu kan baru pulih dari cedera, jadi ini kesempatan dia juga untuk menunjukin, karena secara latihan walaupun dia sempat absen selama 3 bulan, dia performanya tuh udah mulai kembali, dia udah bisa ngikutin porsi latihan seperti Jonathan sama Anthony. Jadi ya dia pengennya sih di antara 4 itu ada satu lah yang mendapat gelar, jadi dia nggak menentukan harus Jonathan atau apa, karena memang lawannya kan nggak gampang dan kita juga nggak bisa ngelihat harus dari Viktor Axelsen aja, karena semua pemain itu kan potensinya ada, apalagi kalau pemain yang di luar 10 besar itu pastinya kan mereka main nothing tulus kan, Sebut kejutan. nggak ada tekanan, nggak ada target apa-apa, siapa tahu malah dia bisa memberi kejutan, karena kan Anthony sama Jonathan kan sudah terhitung pemain level atas ya, jadi udah mulai disorot. Nah kayak Chico setelah juara kan pasti orang udah Mantap. Mulai mempelajari gimana nih Chico permainannya, apalagi dia staminanya cukup bagus, pernah ngalahin Konto Momota sampai 2 kali, jadi nggak bisa diremehin. Nah jadi kayak Anthony ketemu India ya, walaupun Samir Verma, tapi kan sekarang India juga kita bisa lihat kekuatannya udah bagus, kayak ada Lakshya Sen juga waktu nanti di Denmark Open. Terus India juga sekarang udah mulai naik karena kan udah ada pelatih dari luar kan, udah masuk kayak kemarin yang ganda putra kayak Chirag Shetty Ramki Reddy itu kan udah dilatih sama mantan ganda putra Denmark. Ya. Nah terus sekarang jadi tunggal putra juga sekarang kan ditanganinya sekarang sudah mulai dari ada pemain dari pelatih dari Malaysia juga. Iya. Jadi mereka sudah mulai menanjak, apalagi setelah dapet Thomas Cup pastinya kan kepercayaan diri lebih naik nih buat India. Nah kalau Cesar juga kan nanti ketemu Lizzie Jaya kan juga pernah ngalahin juga kan terakhir yang sebelum dia cedera itu dia udah pernah ngalahin, jadi potensinya besar. Terus dengan motivasi dia sesudah memulai hidup baru dengan menikah, jadi kata pelatihnya dia sudah mulai tanggung jawab dan disiplinnya lebih daripada yang dulu. Jadi ya diharapkan sih ini bisa jadi pembuktian juga, karena kan di antara 4 ini yang belum dapat gelar kan masih Cesar ya, belum dapat gelar. Jadi pelatih tidak pengen mematok target siapa, cuman dia harap semua bisa nunjukin yang terbaik dan bisa ngatasin rintangan. Oh iya, terakhir kan kondisi Anthony cedera tuh Mbak ya, itu gimana Mbak update-nya kira-kira? Kalau Anthony dibilang sudah bisa latihan seperti biasa, terus motivasinya juga udah mulai naik, jadi tinggal menunjukkan aja apa yang dia dapat kemarin tuh dia bisa pulih, jadi nggak usah terlalu mikir aduh cedera kemarin gimana, aduh Viktor Axelsen gimana, jadi pikirinnya ya gimana main baik dan menang gitu, karena kan
ya pasti harapan ke dia juga udah tinggi. Jadi dengan psikologis yang lebih baik ya dia diharapkan bisa lebih naik lagi gitu. Apalagi ini kan turnamennya besar kan. Untuk ngebantu nanti buat nanti di World Tour Super Series finalnya. Oke, kita lanjut nih ya, bola Tunggal supporter. putrinya nih gimana sih? Oh iya, gara-gara mereka tunjung nih berat banget sih sebenarnya. Nggak berat banget sih, soalnya lawannya Bewen Zhang dari Amerika Serikat. Untuk ini kayaknya pertemuan kedua ya Mbak ya. Coba kita cek dulu bentar. Gregoria sama Bewen Zhang akan bertemu di babak pertama bola supporter. Tapi kalau kita lihat dari performa Gregoria sekarang kan sudah mulai meningkat ya. Di beberapa pertandingan sendiri kan Gregor sudah berhasil mencapai quarter final ya Mbak ya. Terus juga pernah ngalahin Akane Yamaguchi sebanyak 2 kali sebelum akhirnya juga kalah kan pada di turnamen ketiga ya. Tapi di Japan Tapi Open ya. Akane akhirnya juara dunia sama juara Japan Open ya. Nah, tapi itu menimbulkan motivasi sendiri ya bagi Gregoria ya. Kemarin juga kami kan udah ke Pelatnas wawancara beberapa sama pemain termasuk Gregoria sendiri bahwa untuk menghadapi tur Eropa kali ini persiapan sih sudah matang ya. Malah latihan juga semakin insentif. Gregoria sendiri juga nanti seminggu sebelum keberangkatan akan melatih lebih banyak stroke katanya Mbak. Nah itu katanya penting kata untuk melatih stamina. Nah tapi untuk target sendiri Gregoria sih emang punya target pribadi besar gitu pengen mencapai semifinal ya katanya ya semifinal. Itu berarti kan harus kita dukung ya karena kan kalau kita lihat sendiri Gregoria pun juga pengen menaikkan ranking katanya untuk sekarang kan masih di 20 besar. Target dia sampai akhir tahun ini sih katanya pengen bisa di bawah 20, kalau bisa sampai di bawah 15. Berarti ini target yang sangat besar ya untuk tunggal putri saat ini ya. Apalagi Gregoria juga salah satu andalan kita ya karena kan dia yang ada di peringkat paling tinggi di Pelatnas juga kan. Nah, untuk lawan sendiri sebenarnya peluang Gregoria lawan Bewen Zhang itu besar banget menang ya. Karena kalau lihat dari pola permainan Gregoria sendiri udah nggak kalah gitu. Dari performa pun sebenarnya dari pemain tunggal putri kita persaingan pun dari segi kemampuan teknik itu nggak kalah jauh beda gitu. Cuma kan ini tergantung dari mentalnya aja ya Mbak ya. Mental sama karakter sebenarnya kalau bola-bola misalnya bola-bola kritis atau apa gitu sebenarnya kan PR besar kita dari beberapa pelatih yang sudah diwawancara juga sebenarnya dari segi kemampuan apapun pemain putri kita tuh nggak kalah, cuman dari mentalnya aja kadang kalau mental udah jatuh itu yang membuat kadang loss aja banyak gitu, akhirnya ketinggalan dan akhirnya berujung kekalahan. Nah tapi kalau kita melihat persiapan dari kemarin rasa percaya diri dari Grego sendiri udah besar. Saya yakin sih bisa ya untuk mencapai target saat ini ya untuk masuk ke semifinal. Itu aja sih Mbak. Oke, kita Langsung ke lanjut ya. ganda putra nih. Oke, ganda putra ini kita punya 5 pasang nih, semuanya rata-rata unggulan pula. Oke, kita mulai pertama itu ada pasangan The Daddies ya, Ahsan Hendra akan bertemu Lee Juhei yang Po Swan dari Taiwan. Terus ada Leo Daniel akan bertemu pasangan Belanda. Lalu Fajarian ya ketemu pasangan India Arjun sama Dhruv Kapila. Terus yang keempat ada Fikri Bagas ketemu pasangan Malaysia Tan Kian Meng sama Tan Wei Kiong. Terus yang terakhir ada Minions Marcus Kevin akan bertemu Lu Ching Yao dan Yang Pohan. Nah untuk ganda putra sendiri peluangnya sebenarnya targetnya juga besar ya Mbak ya. Targetnya itu juara. Karena kan kalau kita melihat dari sektor ganda putra Indonesia ini semakin lama semakin kompetitif ya, apalagi semenjak Marcus Kevin ya walaupun baru turun peringkat tapi seenggaknya mereka bisa bertahan ya di 5 besar sama Ahsan Hendra juga kan. Nah penampilan mereka pun juga terbilang di beberapa turnamen belakang ini yang masih terbilang nggak menurun ya, walaupun sebenarnya dari salah satu pasangan aja gitu, misalnya kayak Marcus Kevin itu karena terbentur cedera ya, sama Kevin sendiri juga pernah sakit DBD waktu itu ya Mbak ya. Iya. Sama Marcus baru pulih cedera, makanya ada penurunan sedikit. Itu pun bukan karena dari performa tapi memang karena kondisi di luar ya, maksudnya faktor lain gitu, bukan karena faktor penampilan. Untuk Fikri Bagas sih ini bagus banget untuk sebagai pembuktian ya menurut saya nih Mbak, pembuktian karena kan setelah juara oleh kan belum ada lagi nih Mbak ya. Udah 10.000 terus tuh langsung naik turun nih. Nah kita kan sebenarnya nggak mau untuk pesimis, tapi seenggaknya kita beri dorongan nih untuk Fikri Bagas semoga bisa tampil konsisten aja ini ya. Semoga nggak tersisih lebih awal. Seenggaknya kalau memang belum bisa itu ya
sampai ya tempat-tempat strategis sebenarnya semifinal ya Mbak ya. Karena kan kalau kita lihat sendiri di ganda putra Indonesia selain Marcus Kevin dan Muhammad Ahsan, kita kan harus punya pasangan muda juga yang harus bersinar ya. Terlepas dari adanya Leo Daniel gitu kan. Leo Daniel sendiri sebenarnya sih peluangnya untuk babak pertama sih kayak besar banget ya, walaupun ini juga bakal jadi pertemuan pertama ya Mbak ya. Kayak Muhammad Ahsan juga ini kayak pertemuan pertama sama pasangan Taiwan ya Mbak ya. Terus untuk peluangnya sih kayaknya untuk pertama ini babak pertama pasangan ganda putra sih bisa lewat ya. Tapi untuk catatan aja nih buat Fikri Bagas nih kayaknya soalnya pasangan Malaysia susah ditebak juga sih Mbak ya. Ya itu kan Duotan ini ya. pemain senior juga kan. Iya. Cuman dia udah keluar dari pelatnasnya Malaysia. Nah untuk Fajri ini Mbak untuk ketemu pasangan India. Pasangan ganda India ini sebenarnya juga Kalau dari rekor sih kayaknya Fajarian unggul, tapi memang kita nggak bisa memungkiri kan semua pemain kan berlatih juga, terus juga pasti ada progresnya. Jadi sekarang tinggal menunjukkan siapa yang paling siap, dia yang bisa menang kayak gitu. Tapi untuk dari segi persiapan sih Fajri udah siap kemarin juga di Kemarin pelatnas. persiapannya udah dibilang sektor ganda putra udah cukup oke dengan 5 pasang minus Ramiere yang karena Yere cedera, jadi bisa saling bahu membahu. Cuman disayangkan kan dari peringkat ya, karena kan dari peringkat itu mempengaruhi hasil drawing. Nah jadi yang dikhawatirkan Harry Ipe tuh ketemunya jadi di babak-babak awal gitu. Jadi kayak ketemunya di 8 besar padahal kan pengennya semifinal, syukur-syukur di final. Nah itu tapi juga jadi pembuktian juga nih buat Marcus Kevin, karena kan setelah berbagai hal yang dilalui yang sempat ada selisih pendapat, terus juga Marcus cedera, terus Kevin juga yang sempat sakit juga. Nah itu juga kesempatan buat pembuktian, karena kan memang diharapkan sampai akhir tahun ini dengan ikut turnamen yang besar itu bisa menaikkan peringkat juga, karena kan peringkat itu juga ngebantu nanti untuk jadi unggulan nanti kalau di turnamen-turnamen, dan juga bisa ngebantu kalau misalnya ketemu sama teman-temannya bisa di babak yang semifinal atau final kan tuh bagus gitu. Jadi maksudnya semifinal bukan berarti gagal, tapi kalau misalnya penampilan konsisten kayak Fajarian kan ya semifinal paling kecil, semifinal, final terus seandainya belum menang pun itu kan juga tetap ngedongkrak buat poinnya. Di Harry Ipe bilang ini di Denmark sama Prancis itu pembuktian buat Marcus Kevin, karena kan Marcus juga katanya mengalami ini juga kan progres menurunkan berat badan juga kan. Iya kelihatan banget tuh. Dan maksudnya menurunkan berat badan kan juga nggak gampang, karena dia juga pengen jangan terlalu berat juga jangan terlalu ringan. Kalau terlalu ringan terpowernya nggak ada kayak gitu. Jadi ini semua kayak kasih kesempatan kayak Fajarian, mungkin kesempatan untuk nunggu waktunya kapan nih bisa dapat super 750. Terus juga Marcus Kevin juga pembuktian kalau mereka juga sebenarnya bukan turun peringkat bukan berarti secara kemampuan diremehin, cuman ya memang karena kondisi yang membuat mereka seperti itu. Bahkan kayak juara Olimpik kemarin kan Liam Wancilin juga kan akhirnya peringkatnya turun dan belum naik lagi nih setelah dapat medali emas. Jadi memang kondisi mental, psikologis dan kesiapan pertandingan juga harus diperhitungkan, walaupun memang itu semua pemain di seluruh dunia pun pasti latihan, cuman kan eksekusinya di lapangan kan akan menunjukkan bagaimana mereka sesungguhnya gitu. Waduh mantap banget, berarti kita doakan aja nih ganda putra targetnya tercapai ya, minimal ada yang juara kan, dan lebihnya finalis dan semifinal. Nah untuk masuk ke ganda putri ya, itu ada 2 pasang. 2 aja ya. Iya 2 pasang, Apri Fadia sama Ana Tiwi ya, dan dua-duanya akan berhadapan dengan pasangan Malaysia nih Mbak. Wah ini kayaknya Apri Fadia bakal bertemu musuh bebuyutan ya, karena kan udah 2 kali bertemu dan rekornya sama ya menang-menang. Iya. Tapi kan yang Perlitan itu kan juga baru cedera kan kemarin. Oh iya, ada masalah cedera dia. Jadi maksudnya kan itu turnamen dia, maksudnya turnamen comeback lah 2 turnamen ini. Nah memang di Denmark belum tentu ketemu, tapi kan maksudnya dia pastinya kan masih penyesuaian ya, namanya baru pulih dari cedera gitu. Jadi ya ada peluang lah besar. Jadi Apri Fadia kan kondisinya lagi fit dan Apri juga punya fisik yang bagus ya, kondisi fisik yang bagus dan Fadia juga bisa mengikuti. Jadi tinggal kesiapan aja di lapangan, karena kan untuk ganda putri kan untuk dapat menang dan dapat kalah juga nggak gampang kan, selalu raba-raba, terus untuk dapat poin juga rally-rallynya panjang. Jadi ini juga pertarungan mental juga sih buat ganda putri.
Oke, berarti sama nih sama Anatiwi nih Mbak ya. Ini kan sebenarnya Iya. salah satu pasangan yang juga diharapkan bisa ikut mengikuti jejak Apri Fadia ya kan. Lagi Apri Fadia kan tahun ini melesat cukup pesat ya dari Iya. peringkat 60 sekarang masuk tembus ke 20 kan. 26 ya. Ya Terakhir sekitar 20-an nih. Nah, berarti kan targetnya target bisa race to Olimpik kan makin besar banget sebenarnya bisa ya. Walaupun memang perhitungannya masih tahun depan, Iya. tapi ini buat bantu lah dengan peringkat tuh ngebantu kan nanti Iya. kalau buat hasil undiannya ya, Iya. ngebantu ntar jadi bisa pool bawah pool atas tuh jadi ngebantu karena nanti kalau peringkatnya jelek takutnya udah ketemu lawan yang bagus di awal kan khawatir gitu, pengennya kan ketemu tuh semifinal final gitu. Nah ganda campuran ini kan yang tanda kutip menggemaskan ya, maksudnya setelah Tontowi Liliana kan kita belum ada lagi yang benar-benar mapan yang memang prestasinya bisa diperhitungkan di level dunia, jadi masih hitungannya masih rata-rata ya. Itu gimana kemarin pas ngobrol sama pelatihnya tuh Mas Oh Nova? iya, kemarin ngobrol sama Coach Nova Widianto ya soal ganda campuran persiapan di Tour Eropa kali ini. Kata Coach Nova sih sebenarnya persiapan sebenarnya sudah matang ya Mbak dari segi fisik, kemampuan sama semuanya lah ya, teknik bermain dan sebagainya. Tapi sebenarnya jadi PR besar gitu bagi di ganda campuran tuh sebenarnya dari segi tadi itu baik lagi itu karakter bermain sama mental gitu Mbak. Kadang kemarin juga sempat tanya sebenarnya kalau soal chemistry gimana sih coach gitu kan, tapi jawabannya sebenarnya chemistry udah dapat gitu, tapi kadang kalau udah ketinggalan kadang lost sendiri katanya gitu Mbak. Nggak saling dukung gitu Iya, nah kadang katanya itu yang harus diingetin di lapangan. Padahal mah seharusnya kan nggak usah gitu kan ya udah terus lanjut Iya gitu kan ngomong namanya udah gitu ya. partner ya udahlah nggak usah Ngomong. perlu Nah, dikomando iya. ya. Nah mungkin di situ karena panik kata coach gitu. Mungkin itu jadi PR besar juga buat di nomor ganda campuran. Apalagi kan di Tour Eropa kali ini juara terakhir pun Pramel Melati 2019 di Denmark Open ya. Dan mereka sekarang statusnya Bukan pelatnas, nah, terus iya. juga nggak main juga ya. Iya. Jadi kita ngandelin siapa nih? Nah, kayaknya. Tapi sebenarnya katanya kalau Rinov Pita sekarang kan ini kan juga Rinov Pita main nih, tapi berat sih lawannya langsung ketemu Korea lagi. Iya. Tapi sama sih sebenarnya Jaka Bela juga ketemu Thailand berat. Iya. Sebenarnya tapi untuk siapa sih mantap ya. Tapi Coach Nova sih nggak pesimis banget meski hasil drawingnya tuh nempatin para pemain lawan yang sebenarnya cukup rumit gitu ya. Thailand, Korea dan Malaysia sendiri gitu. Tapi untuk persiapan sebenarnya Jaka Bela, Rinov Pita sama Rehan Disa itu tinggal digenjot di lapangannya Mbak katanya. Nah, tinggal digenjot di lapangannya. Iya. Terus saya juga nanya sebenarnya untuk pantauan permainan lawan sebenarnya gimana sih? Coach sebenarnya butuh nggak sih? Sebenarnya kan kalau kita lihat di Indonesia Master dan Open banyak lawan yang ngerekam ya Mbak ya, ngerekam soal teknik bermain kita ya kan. Nah, saya tanya sama Coach Nova sebenarnya untuk dari pemain kita sendiri memantau lawan itu perlu nggak sih? Kata dia nggak usah terlalu banyak gitu, untuk kemampuan sih lebih baik percaya sama diri sendiri aja gitu. Jangan terlalu melihat. Iya, sebenarnya kayak 30% mantau ya 70%-nya kemampuan sendiri, karena kan katanya teknik bermain semua itu diciptakan gitu, nggak perlu kita melihat gitu. Karena kalau mereka ngeliat strategi ya kita bisa ngubah-ubah gitu, tergantung kitanya gitu. Cerdik dalam latihan misalnya untuk membentuk kemampuannya gimana, masa gitu-gitu doang mainnya gitu, nggak mungkin gitu. Kita harus cari cara baru, semoga katanya ya semoga bervariasi katanya pola mainnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya jadi catatan penting banget tuh, hal yang baru bagi teman-teman semua gitu ya, bola supporter semuanya. Kalau kita lihat ganda campuran menjadi sorotan gitu karena Belum berprestasi belum ya. berprestasi, kalah sama sektor lain ya, karena emang sedang juga masa transisi juga gitu, dan sedang emang lagi digenjot sama Coach Nova gitu. Target saya sih tahun depan sudah bisa gitu Mbak untuk nargetin, terlihat ya. iya nargetin spot-spot turnamen ya untuk menjadikan juara. Untuk sekarang sih targetnya semaksimal mungkin gitu ya, kalau bisa sih emang semifinal ataupun ya kuarter lah ya kan. Tapi untuk sekarang katanya untuk masa transisi ini semenjak ditinggal Pramel, Dejan, Hafiz Glow ya dulu kan, Hafiz Glow ya, sekarang masa transisi untuk menyatukan tim sendiri gitu. Saya juga udah nanya nih Mbak, sebenarnya untuk masa transisi bisa dipercepat nggak sih? Misalnya contohnya saya bilang datengin para senior gitu, misalnya yang galak-galak misalnya kayak Owi Butet datang mau genjot Kasih tuh, motivasi. iya kasih motivasi. Mungkin kalau dari pelatih kurang gitu, saya dananya gitu katanya sebenarnya sih untuk masa administrasi itu katanya itu lebih ke PBSI, cuma kata gitu. Iya, cuma kan
Cuman saya sih kalau mau emang bisa lebih cepat ya bagus kata gitu. Cuma kan ini kan semuanya kan ya udah kita jalanin aja Iya, gitu. butuh proses. Iya, bilang oh ternyata emang semuanya tuh nggak gampang gitu loh bola supporter. Emang ada prosesnya ya. Lagian juga tugas pelatih kan emang untuk berusaha yang terbaik gitu. Kalau emang bisa lewat kemampuan yang dengan pemain yang ada kata dia, ya udah kita gunain aja dengan resource yang ada. Akhirnya yang mau nggak mau ya seperti ini. Dan seperti ini tuh bukan berarti jelek ya, tapi sedang berproses gitu untuk yang lebih baik. Ya semoga sih dengan target program jangka pendek dan jangka panjang dari Coach Nova bisa berhasil ya untuk tahun mulai target proyek tahun depannya gitu Iya, ya. karena kan udah mulai pengumpulan poin ya. Iya. Jadi sampai sisa akhir tahun ini bisa jadi kesempatan untuk mulai metain ini siapa yang bisa naik gitu ya. Tuh, itu aja sih. Sebenarnya dari French Open sendiri peluang besar sendiri gitu ya dari tim Indonesia sebenarnya di ganda putra sama ganda putri ya Mbak Iya, ya. kalau secara umum ya Ya kita secara umum melihatnya. ya, secara prediksi aja gitu kita tebaknya sih ganda putra dan ganda putri ya. Untuk tunggal putra ya mungkin bisa sampai semifinal atau final ya. Iya. Tapi untuk target besarnya semoga sih semuanya juara ya kan Mbak ya. Tapi untuk target prediksinya itu aja untuk ganda putra dan ganda putri karena kan kalau kita lihat kompetitifnya di 2 nomor itu aja ya. Mungkin ada lagi Mbak tambahan untuk French Open ini? Yang jelas kalau tur Eropa itu kan pertandingannya bisa dini hari disiap-siapkan kondisi saja. Iya. Oh iya, bola sepak juga jangan lupa itu kan nanti tur Eropa itu bakal mulai kan malam hari sampai dini hari ya Mbak ya. Jadi karena perbedaan waktu mungkin bola sepak juga jangan sampai lewatkan ya. Dukung semua para pemain tim kita, pelatnas yang akan bertanding dan semoga mereka bisa menang. Itu aja mungkin ya Mbak ya untuk analisis Olimpik kali ini tentang French Open 2022 yang akan berlangsung pada akhir bulan nanti ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi bersama saya Husen dan rekan saya Mbak Delia. Oh ya jangan lupa follow terus pantau channel bolasport.com, follow dan like juga. Ikuti juga berita-berita terbaru di kanal bolasport.com. Itu aja ya. Oke, selamat tinggal. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.